Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Melati Aliwati Aliyah akan menjelaskan mengenai pengertian, komponen, dan ciri-ciri orang yang berprasangka. Menurut Sarwono, prasangka ialah sebuah sikap yang biasanya negatif yang ditujukan kepada anggota beberapa kelompok yang didasarkan pada keanggotaan dalam kelompok. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki prasangka terhadap individu dalam suatu kelompok, maka prasangka tersebut tidak akan ditunjukkan kepada individunya, melainkan akan ditunjukkan kepada keanggotaan individu tersebut dalam suatu kelompok. Stereotip adalah cikal bakal dari adanya prasangka dan diskriminasi, tetapi ketika seseorang berstereotip negatif, tidak selamanya akan menjadi prasangka dan diskriminasi. Studi tentang prasangka utamanya dipandang dalam perspektif psikologi sosial dalam penelitian yang dilakukan oleh Jensen 1986 dalam Halimatu Sa'diyah 2017 mengemukakan bahwa munculnya prasangka disebabkan oleh beberapa hal tertentu, misalnya 1. Gambaran perbedaan antar kelompok. Yang kedua, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas. Yang ketiga yaitu stereotip terhadap etnik. Yang keempat ialah kelompok etnik yang merasa superior sehingga menjadikan etnik yang lainnya menjadi inferior. Diskriminasi hampir sama dengan prasangka, hanya saja prasangka merupakan sikap sedangkan diskriminasi sudah masuk terhadap tindakan. Menurut Watson, 1984 dalam Joko Kuncoro menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan negatif terhadap kelompok tertentu. Menurut Birgham menyatakan bahwa diskriminasi ialah perlakuan secara berbeda terhadap keanggotaannya dalam suatu kelompok tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa diskriminasi ialah perlakuan yang berbeda terhadap suatu kelompok yang didasarkan terhadap perbedaannya dengan kelompok lain. Diskriminasi bisa dikatakan sebagai tindakan lanjut dari prasangka. Ketika seseorang berprasangka negatif secara berlebihan, maka di sana akan timbul diskriminasi. Salah satu contoh dari kasus diskriminasi ialah adanya politik apartheid di Afrika Selatan, di mana politik tersebut ialah pemisahan antara golongan hitam dan golongan putih. Yang kedua ialah komponen-komponen dalam prasangka. Yang pertama ialah komponen kognitif. Komponen kognitif melibatkan adanya pikiran dan diyakini oleh subjek mengenai objek prasangka. Yang kedua ialah komponen afektif. Komponen ini melibatkan emosi dan perasaan individu yang berprasangka ketika berhadapan atau berpikir terhadap kelompok yang tidak mereka sukai. Yang ketiga atau yang terakhir ialah komponen konotatif. Komponen ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu yang bermaksud untuk melakukan tindakan tersebut terhadap kelompok yang menjadi target prasangka. Yang terakhir ialah ciri-ciri orang yang berprasangka. Menurut beberapa penyelidikan psikologi terhadap ciri pribadi orang yang mempermudah bertahannya prasangka sosial, antara lain orang yang tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Yang kedua ialah tidak memiliki rasa percaya diri atau tidak percaya terhadap dirinya sendiri dan kurang berdaya cipta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan diskriminasi dan prasangka. Sebenarnya diskriminasi dan prasangka itu memiliki kesamaan, yaitu penilaian-penilaian negatif terhadap orang lain. Yang membedakan hanyalah diskriminasi ditandai oleh sikap dan perilaku suatu individu terhadap orang lain yang berbeda terhadap sikap, perilaku dari suatu individu dengan individu lainnya. Sedangkan prasangka ditandai dengan anggapan atau pendapat yang kurang menyenangkan yang dilontarkan dari satu individu yang belum mengenal atau mengetahui bagaimana sikap, kepribadian, keadaan, kondisi suatu individu ataupun kelompok. Jadi pada dasarnya diskriminasi terjadi karena telah mengetahui objek ataupun siapa yang dipandang negatif
dan tahu siapa atau bagaimana objek tersebut. Sedangkan prasangka terjadi pada saat suatu individu hanya mengetahui gambaran saja dan belum mengetahui objek atau siapa orang yang mereka nilai. Selanjutnya, diskriminasi dan prasangka terhadap gender. Bisa kita gambarkan bahwa diskriminasi dan prasangka terhadap gender itu bahwa kedudukan wanita dan pria itu berbeda. Jadi, wanita lebih rendah daripada kedudukan laki-laki. Seperti yang kita ketahui dan sering kita dengar pada lingkungan masyarakat, bahwa ada yang sering berpendapat, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Paling ujung-ujungnya juga ke dapur-dapur juga. Terus, buat apa sih wanita berkarir sangat tinggi? Tidak boleh wanita berkarir terlalu jauh. Nanti ditakutkan bahwa tidak ada pria yang bakalan menikahinya. Hal ini menunjukkan stereotip gender tentang perempuan yang ada di dalam masyarakat. Adanya stereotip gender ini menunjukkan bahwa manusia memiliki ide yang berbeda mengenai perilaku dan karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh pria dan wanita. Yang selanjutnya, diskriminasi dan prasangka terhadap kepribadian. Dalam teori Tafja menjelaskan bahwa prasangka terbentuk karena dipelajari. Seperti kecurigaan terhadap kelompok tertentu dipelajari pada saat seseorang belum mengenal kelompok tersebut. Dan ada juga yang menjelaskan bahwa prasangka itu dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jadi, sikap dari si anak tersebut kepada orang lain, prasangka si anak tersebut kepada orang lain itu bisa berfaktor dari keturunan yang diturunkan oleh ayah dan ibunya. Kemudian ada awal mula prasangka. Yang pertama, konflik langsung antar kelompok. Adanya kompetisi atas sumber-sumber berharga yang terbatas, misalnya ekonomi atau kekuasaan. Misalnya jika ada sumber nafkah yang terbatas di sebuah komunitas, maka di antara kelompok-kelompok yang ada, kelompok tersebut sangat mungkin terjadi prasangka satu sama lain karena mereka saling berkompetisi atas sumber-sumber yang ada untuk mendapatkan nafkah. Jadi, akibat dari itu, konflik dari itu menimbulkan permusuhan. Yang kedua, teori belajar sosial. Prasangka ini berkembang atau muncul karena individu yang mempelajarinya. Kadang-kadang, orang melihat stereotipe dan perilaku dari orang tuanya, bahkan teman sebayanya, yang tanpa mereka sadari, mereka menanamkan hal itu, yang nantinya akan menimbulkan prasangka. Yang ketiga, ada teori kategori sosial. Adanya kenyataan mendasar yang membuat seseorang dapat berprasangka. Melalui kategorisasi, kita membedakan diri kita dengan orang lain, keluarga kita dengan keluarga orang lain, kelompok kita dengan kelompok lain, etnik kita dengan etnik lain. Mereka yang memiliki kesamaan dengan kita akan dinilai satu kelompok atau in-group dengan kita. Sebaliknya, mereka yang mempunyai perbedaan dengan kita, dengan kelompok kita, maka akan dinilai beda kelompok atau out-group dengan kita. Pengkategorian cenderung mengontraskan antara dua pihak yang berbeda. Jika yang satu dinilai baik, maka kelompok lain cenderung dinilai buruk. Kelompok sendiri biasanya akan dinilai baik dan layak dibanggakan untuk meningkatkan harga diri kita. Sementara itu, di saat yang sama, kelompok lain cenderung dianggap buruk dan memalukan. Keadaan ini bisa menimbulkan konflik karena masing-masing kelompok merasa paling baik. Keadaan konflik ini, baik terbuka atau tidak, akan melahirkan prasangka. Kemudian yang keempat ada stereotipe. Kerangka kognitif yang berisi pengetahuan tentang kelompok sosial tertentu dan dilihat sebagai tipikal yang dimiliki oleh anggota kelompok tertentu. Selanjutnya, mengurangi prasangka dan diskriminasi. Yang pertama itu ada belajar untuk tidak membenci. Melarang orang tua atau orang dewasa lain untuk menurunkan sikap negatifnya kepada anaknya. Jadi, harus mengoptimalkan peran orang tua, guru, atau orang yang lain
yang dianggap penting oleh anak atau media massa untuk membentuk sikap menyukai melalui perilaku positif yang ditunjukkan. Yang kedua, ada direct intergroup contact. Meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesamaan yang mungkin dimiliki antar kelompok. Kemudian yang ketiga ada rekategorisasi. Perubahan batas antara in-group dan out-group untuk bersatu, sehingga tidak ada kata as dan them yang nantinya akan menjadi kata we. Kemudian ada intervensi kognitif, memotivasi individu untuk tidak berprasangka, serta memberikan pelatihan yang membantu orang untuk mengurangi aktivitas yang otomatis dari cara berpikir stereotipe yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir ada coping terhadap prasangka, memberikan penyuluhan terhadap kaum minoritas agar mempunyai sikap aktif dalam merespon perilaku diskriminasi terhadapnya. Kesimpulan dari materi prasangka dan diskriminasi ialah prasangka pasti ada dalam setiap diri manusia, baik itu positif maupun negatif. Stereotip merupakan kepercayaan terhadap karakteristik dari anggota kelompok tertentu, bisa positif atau negatif. Diskriminasi adalah sebuah tindakan negatif dari prasangka yang akan menimbulkan suatu masalah. Maka dari itu, ada beberapa upaya untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi pada individu atau kelompok, yaitu dengan belajar untuk tidak membenci orang lain. Karena berangkat dari sikap itulah, maka kita cenderung akan berprasangka terhadap orang lain.